Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi di channel aku nih boy. Kali ini malam-malam kita mau unboxing satu helm. Ini helm produk dari NJS. Nah, helm ini sebenarnya punya teman aku nih boy. Punya teman aku, dia pesannya itu lewat aku sih boy. Makanya saya sudah minta izin juga sama pemiliknya untuk kita unboxing nih, kita unboxing helm ini. Saya penasaran juga sih dengan helm ini, semenarik apa dengan helm ini, karena saya dengar-dengar helm ini habis di pasaran dan banyak diminati sama bikers yang suka dengan helm full face. Nah, helm ini identik dengan perayaan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, helm ini kalau nggak salah itu helm lokal ya boy, NJS. Nggak tahu nih, nanti kita lihat aja sama-sama gimana produk dan kualitas dari helm ini. Yang pastinya katanya helm ini banyak diminati sama bikers yang senang dengan helm full face kayak gitu sih boy. Helm ini salah satu limited edition yang dibuat khusus untuk perayaan 17 Agustus kayak gitu boy. Jadi helm ini sudah tiba 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, 2 hari yang lalu. Cuman kita belum serahkan ke pemiliknya karena saya sudah izin untuk unboxing helm ini. Nah, kita buka dulu ya plastiknya boy. Seperti apa sih boxnya? Ini kemarin kita belinya sama Om Jess di Tangerang. Saya tahu sekali kalau beli barang di Om Jess itu pasti packingannya kayak gini nih. Aduh, kebalik nih bang. Jadi kita buka dulu boxnya keseluruhan nih. Jadi helm ini dibanderol dengan harga 900.000, under 1 juta sih. Jadi nah, waduh, bubble-nya banyak nih. Oke. Nah, boxnya itu kayak gini nih boy. Di bagian depan itu ada tulisan dari brandnya sendiri, NJS Helmet nih, kayak gitu sih. Terus untuk di bagian sebelah kiri, bagian sini samping nih, di bagian samping itu ada gambar helmnya. Jadi helm ini namanya itu tipenya ZX1 Garuda nih boy. Ukurannya size M ya boy, size M. Jadi di sini juga ada websitenya, ada Instagramnya, dan ini sudah standar SNI ya boy, standar SNI. Di bagian kiri nggak ada, di bagian samping kiri kanan tulisan dari NJS, dari brandnya sendiri boy. Nah, ini saya belum pernah lihat aslinya juga sih, gimana sih modelnya, kenapa helm ini sangat diminati dan diburu orang nih boy. Udah sampai saya juga bingung nih, helmnya itu kayak gimana sih. Mungkin sudah banyak yang review juga sih boy untuk helm ini, dan menurut saya nggak tahu juga sih dia modelnya kayak gimana. Yang pastinya kita lihat sama-sama aja ya. Aduh, agak susah juga nih boy. Nah, kita sudah buka untuk plasternya nih. Jadi Om Jess ini sangat hati-hati sekali ya kalau pengiriman.
Om Jesse itu salah satu pemilik R15 juga nih boy. Nah, di bagian atasnya itu kita dapat buku manual nih kayak gini nih boy. Jadi di sini ada buku manual, terus ada beberapa stiker juga yang ada di dalam buku manual ini. Mungkin untuk stiker-stiker ini sih paling bisa dipasang di helmnya. Terus di bagian dalam itu ada ini untuk preload, bukan preload ya, pin lock. Untuk pin lock, untuk di bagian visor kayak gitu. Ini ada. Terus stikernya juga ada beberapa stiker helmnya sendiri. Mungkin modelnya kayak gini ya. Ini mirip-mirip apa ya, kalau saya lihatnya itu bagian belakangnya itu dia sudah mirip kayak KYT kalau nggak salah ya boy. Di sini ada beberapa stiker nih, mungkin bisa dipasang di bagian helm kayak gitu sih boy. Manual booknya itu warna hitam kayak gini kan. Nah di sini tuh terpisah ya. Biasanya kalau helm-helm itu di bagian visor ada tuh terpasang sendiri. Nanti kita lihat sendiri visornya apakah ada. Ini cuman apa, cadangan aja sih boy kayaknya sih. Kalau di visornya ada, mungkin kalau umpamanya hilang di visornya itu bisa ini ada cadangannya nih boy. Jadi kita bisa ganti-ganti nih untuk pin locknya kalau umpamanya hilang. Untuk packingannya sendiri itu sudah bisa dibilang ini sangat rapi ya boy. Di bagian atas itu ada styrofoam yang kayak gini untuk menutup bagian box bagian atas nih boy pada saat kita buka kayak gitu kan. Terus di dalam boxnya nggak ada lagi, yang ada sisa langsung helmnya nih boy. Kita keluarin aja dulu. Dalam box nggak ada lagi, jadi cukup simpel ya boy isi dalamnya. Jadi cuman ada helm sama buku manual. Nah, ini sudah kelihatan sih boy untuk desain dari helm ini. Untuk sarungnya sendiri ya mungkin apa ya namanya ya, nggak begitu tebal sih boy, nggak begitu tebal, agak tipis. Sampai itu bagian desain helmnya itu sudah bisa kelihatan dari luar sih boy. Ini agak lumayan tipis ya, tapi enak kok kalau dibawa-bawa nih boy. Jadi biasanya itu kalau aku reading itu selalu bawa sarung kayak gini nih boy, biar helmnya itu bisa tetap terjaga kebersihannya kayak gitu sih, dan tidak disentuh-sentuh sama orang kayak gitu. Tapi untuk bagian talinya cukup tebal ya boy, cukup tebal. Nah ini dia nih helmnya. Nah ini dia helmnya nih boy. Jadi untuk helm ini tadi namanya ZX1 Garuda, jadi versi Garuda nih boy. Jadi untuk desainnya sendiri itu adalah lambang burung Garuda. Ini bukan lambangnya tapi emang benar burung Garudanya sih boy. Terus ada tekstur kayak apa ya namanya nih, kayak batik kayak gitu sih. Dan di bagian kiri dan kanannya itu ada bendera Indonesia, dan di bagian depan moncongnya itu ada kayak tekstur lukisan, ukiran batik kayak gitu sih boy. Nah modelnya kayak gini nih dia boy. Dan untuk kancingnya sendiri itu sudah pakai double apa lagi namanya nih, saya lupa lagi namanya nih apa ya, nanti aku tulis aja di deskripsi ya boy. Terus untuk ventilasinya sendiri, itu dia ada, ini bisa diangkat nggak ya, bisa didorong, bisa diangkat. Ini nggak bisa diapa-apain nih boy, bagian sininya nih.
Untuk ventilasi belakang itu cuman modelnya kayak begini, cuman dia ada lubang di tengah nih, jadi udara bisa keluar dari sini. Terus untuk bagian atasnya sendiri itu ada ventilasi untuk open, jadi bisa tutup dan buka nih boy di bagian atas. Dan ventilasinya itu cukup lebar nih boy, cukup lebar, dan udara mungkin bisa agak besar masuk ke dalam nih. Cuman kalau kita pakai intercom, dia ventilasinya agak terbuka, itu biasanya agak mengganggu sih boy, agak terganggu dengan suara angin. Apalagi kalau kita pakai ngevlog, biasanya kalau ventilasinya agak terbuka itu mengganggu di bagian mic, jadi biasanya terganggu untuk bagian mic-nya boy. Untuk visornya sendiri, dia double visor nih ternyata nih boy, double visor. Yang di dalam itu visor agak smoke ya boy, agak smoke. Terus di bagian luar itu dia clear, jadi visornya clear. Jadi untuk ventilasi di bagian depan dia nggak ada buka tutupnya, dia cuma langsung kayak ventilasi pakai rang kayak gitu sih boy. Jadi di sini sudah ada ada tanda untuk bahwasanya jadi bisa digunakan untuk pengguna kacamata. Jadi kalau kita pakai helm ini, kita sudah bisa pakai kacamata juga sih boy. Untuk gabusnya sendiri, itu sudah lumayan bagus sih, empuk, enak, nggak begitu keras ya boy, apalagi bagian dalamnya itu. Jadi helm ini mungkin agak berat juga sih boy, agak berat. Ini kita nggak tahu ini bahannya dari apa nih ya. Cuman untuk di visornya itu nggak ada lubang untuk pasang pin lock nih boy. Tadi kan kita disediakan ini untuk pin lock nih boy. Cuman untuk di visornya itu nggak ada. Mungkin bisa dibuat tapi melubang visor. Jadi kalau nggak presisi, kelihatannya jelek boy. Jadi kekurangannya di situ sih. Yang kedua, helm ini termasuk helm yang agak berat ya. Ini berapa ya beratnya kira-kira ya? Ini sudah SNI ya boy. Di bagian belakangnya itu ada tulisan timbul SNI, cuman nggak begitu kelihatan, tertutup sama desainnya boy. Cuman untuk posisi spoilernya itu sudah sangat bagus ya, ganteng sih ini helm boy. Nah kita bandingkan sama KYT ya boy. Nah ini kita lihat nih KYT. Jadi modelnya kayak gini nih boy, perbandingannya. Jadi KYT kayak gini, KYT kayaknya lebih panjang sih boy dibanding NJS ini. Dan beratnya itu lebih berat yang ini boy, NJS nih boy, dibanding KYT nih. Nggak tahu nih. Untuk beratnya itu mungkin kalau kita pakai di kepala, kayaknya kalau jarak jauh agak sedikit pegal kalau kita nggak penyelesaian dulu boy. Tapi kalau sudah terbiasa mungkin sudah nggak begitu sakit di bagian leher boy. Tapi lumayan sih, lumayan berat nih. Terus apa lagi nih?
Untuk desain sendiri sih kualitasnya sudah sangat rapi ya boy, finishingnya itu rapi banget nih boy, keren. Ini salah satu produksi lokal yang menurut saya sih sudah sangat baik ya boy, untuk standar helm sih. Apalagi ini kan full face nih. Cuman kita nggak tahu sih bagaimana nantinya kalau amit-amit crash terus kena benturan, kualitas bahannya itu kita belum tahu nih. Jadi kalau untuk KYT itu bisa diperuntukkan untuk balap yang khusus untuk helm KYT NX Race. Jadi itu sudah bisa digunakan boy kalau untuk KYT. Terus kalau untuk bisa dipakai daily dan mungkin untuk latihan-latihan balap itu bisa gunakan NFR tuh kalau untuk KYT. Terus untuk kalau daily ya kayak titik course ke bawah kayak gitu sih boy. Nah kalau untuk NJS sendiri kita belum tahu juga sih boy. Kalau untuk NJS apakah ada tipe-tipe tersendiri atau gimana itu kita belum tahu nih boy. Jadi NJS sendiri itu sudah ada yang untuk full face dan helm half face ya boy. Jadi mereka itu sudah menyediakan juga untuk spoiler yang terpisah kayak gitu kan, untuk visor, untuk busa juga mereka udah siapkan juga boy. Jadi teman-teman yang mau menambah untuk helmnya itu kayak visor tambah, kayak spoiler tambahan atau ganti visor iridium itu juga ada boy. Jadi teman-teman bisa langsung cek di Tokopedia-nya NJS itu ada kok. Untuk mau ganti busa dalamnya juga sudah ada kok. Jadi untuk di Tokopedia official dari NJS sendiri untuk helm ini udah habis nih boy stoknya. Kita lihat nih produksinya ada berapa nih yang mereka jual. Jadi untuk di Tokopedia NJS helmet resminya itu di sini tuh cuman ada 122 piece yang terjual nih boy. Berarti helm ini memang diproduksi sedikit boy, nggak begitu banyak. Makanya banyak yang cari nih helm nih. Ini kita bisa lihat juga. Jadi untuk helm ini fasilitasnya itu sudah sangat mendukung ya boy. Mulai dari ready design untuk intercom, visor clear kayak gitu kan. Dan visor untuk smoke-nya itu terpisah, jadi dia double visor kayak gitu sih boy. Jadi untuk beratnya sendiri itu 1450 gram ini katanya nih, kata tempat NJS-nya sih. Jadi untuk talinya sendiri itu sudah pakai double ring ya. Jadi sempat saya baca artikel, walaupun ada yang sistem klik, ada yang pakai magnet untuk tali pengikatnya, tapi yang paling aman itu yang double ring kayak gini boy. Jadi ini juga sudah support untuk pengendara bikers yang menggunakan untuk kacamata. Jadi sudah bisa nih boy. Biasanya kan kalau ada helm itu kita kalau pengguna kacamata itu biasanya agak sedikit sakit ya di bagian sini nih, sedikit sakit karena gagang kacamatanya itu agak tertekan masuk ke dalam. Makanya rata-rata sekarang untuk helm itu sudah didesain khusus untuk bisa pengguna kacamata juga. Kalau sistem interiornya sendiri sudah pakai untuk knockout ya, untuk visor untuk interior sistemnya. Jadi teman-teman kalau mau dapatkan helm ini kayaknya sudah agak sedikit sulit boy, karena untuk di official resminya saja di Tokopedia itu sudah terjual habis kayak gitu sih boy. Makanya mungkin kalau untuk pembeliannya lagi sekarang itu mungkin agak sulit boy. Kalaupun ada yang jual mungkin dia naikkan harganya atau goreng harganya kayak gitu sih. Nah
Jadi itulah sedikit pembahasan soal helm ini. Jadi teman-teman bisa melihat secara detail helm ini sekeren apa sih. Kalau menurut saya helm ini sudah sangat worth it sih boy, kalau di bawah 1 juta, dan kualitasnya dan fasilitasnya yang dikasih oleh helm ini tuh sudah sangat menghuni sekali boy. Mulai dari visor, double visor, terus tali pengikat dering, terus ventilasi, terus busanya juga sudah bagus. Beratnya itu 1450 gram, walaupun lebih ringan KYT sih boy, cuman ya masih enteng sih, untuk dipakai daily juga sudah sangat bagus sih boy. Biar teman-teman bisa lihat juga bagaimana sih kualitas dari helm ini, bagaimana penampakannya. Semoga teman-teman bisa menjadikan ini informasi tentang helm ini, karena ini helm yang orang selalu bertanya sekeren apa sih helm ini sampai diburu banyak orang kayak gitu kan. Mungkin videonya sampai di sini aja boy. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, di share, and subscribe. Thank you boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.